Halo pemirsa, kita kembali ke dalam pengawalan kasusnya Arya Daru, di mana keluarga Arya Daru sekarang sudah menunjuk kuasa hukumnya dan tidak kaleng-kaleng pengacaranya. Dan ternyata pengacara dari keluarga Arya Daru ini juga memiliki jabatan di hak asasi manusia. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan semoga dengan adanya kuasa hukum ini, pihak dari keluarga Arya Daru bisa mendapatkan keadilan terkait kematian anak. Di mana keluarga Arya Daru yang menerima surat, ternyata suratnya adalah ada bintang, love, dan bunga. Ternyata bunganya itu bunga Kamboja. Nah, bunga Kamboja ini identik dengan kuburan ya toh. Makanya ada bintang, ada love, dan ada bunga Kamboja. Itu mengisyaratkan adanya sandi bahwa ada seorang bintang atau pejabat tinggi. Nah, kalau bintang ini kan berarti aparat ya, ada kaitannya dengan aparat. Nah, aparat tinggi, bosnya atau memiliki bintang, bisa jenderal dan lain sebagainya, yang ada kaitannya dengan kematian Arya Daru. Dari prediksi saya yang dulu, memang sih surat itu kelihatannya positif untuk memberitahukan kepada keluarga dari Arya Daru. Tapi sebenarnya si pemberi surat ini ada kaitannya dengan pengerusakan yang berada di makamnya Arya Daru, yang mengganti bunga makamnya Arya Daru itu. Kalau dari hasil prediksi saya seperti itu. Jadi seolah-olah hasil dari atau pemberian surat itu adalah petunjuk yang positif, tapi ternyata di belakangnya ada maksud tertentu. Yang bisa jadi jangan main-main kamu dengan kasus ini, karena kasus ini ada kaitannya dengan pejabat tinggi, bisa jadi seperti itu ya. Juga banyak temuan-temuan dari video yang tidak sinkron waktunya, yang waktunya berbenturan. Juga adanya foto di mana saat Arya Daru itu di Gedung Kemenlu ternyata pakai baju putih, sedangkan saat buang sampah Arya Daru pakai baju hitam. Ini mana yang benar? Video mana yang benar? Mana yang bisa dipercaya? Dan di Kemenlu itu konon kabarnya dari pernyataan pihak yang berwajib, Arya Daru ini melewati tangga, tidak menggunakan lift untuk ke rooftop. Bisa dibayangkan, dari lantai dasar ke rooftop itu 12 gedung loh ya. Apa nggak kempor Arya Daru? Apakah yang di rooftop itu bukan Arya Daru? Nah, ini masih simpang siur. Jadi masalah Arya Daru ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, tapi seolah-olah penyelidikannya sangat tumpul sekali loh ya. Kenapa bisa begitu? Takutkah pada seseorang dan lain sebagainya? Mari kita lihat di sini, dengan adanya kuasa hukum yang sudah ditunjuk dan kuasa hukumnya ini tidak kaleng-kaleng orangnya, apakah kasus ini akan bisa memberikan secercah harapan dalam pengungkapan kasus ini? Sebenarnya dari kejanggalan-kejanggalan ini, walaupun tanpa didampingi pengacara, seandainya penyelidikannya tidak tumpul, pasti sudah nggak pakai muter-muter hasilnya ya toh. Makanya di sini kita yang mengawal kasus ini menjadi gemas. Mari kembali ke prediksi ya. Apakah dengan adanya kuasa hukum yang handal ini, kasus Arya Daru bisa terungkap secara terang benderang? Wait, ada sebuah keyakinan. Ini keyakinan kita bisa terungkap secara terang benderang jika tidak ada sesuatu hal. Nah, menurut logika kita, kasus ini bisa terungkap karena memang banyak kejanggalan. Pintu pembukanya bisa dari Siswanto yang penjaga kosnya, bisa juga dari Farah dan Dion, sekalipun Farah saat ini masih cuti. Kenapa cuti sedangkan ada kasus besar seperti ini? Sedangkan dia juga sebagai saksi. Sedangkan kasusnya ini juga viral, menyangkut instansi dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah kasus ini nanti
dengan didampingi pengacara yang handal bisa menjerat si pelakunya yang sebenarnya. Recovery, pemulihan, ada simbol kunci. Ya, semuanya kuncinya ini tergantung dari penyelidikan. Secara logika yakin bisa terungkap, karena sebenarnya kasus ini adalah kasus yang gampang. Hanya saja sudah direkayasa sedari awal, makanya kasus ini menjadi terbelit-belit ya. Padahal secara gamblang kita sudah bisa merasakan atau melihat banyaknya kejanggalan. Dan di sini apakah bisa menangkap si pelakunya, ada simbol kunci. Kunci ini bisa dijadikan pembuka atau bisa terungkap kasus ini siapa pelaku atau otaknya, atau bisa juga sebagai penutup, yang mana artinya bisa tidak tersentuh karena ditutupi oleh oknum tertentu ini ya. Jadi bisa terbuka juga bisa tertutup di sini. Makanya di sini kan ada simbol ini ya. Simbol seseorang yang berniat untuk membuka pintu, tapi di sini ada simbol lagi-lagi seseorang yang membicarakan atau menyuarakan tertentu. Nah, seseorang yang menyuarakan tertentu ini ada kaitannya dengan gosip-gosip, penggiringan opini, dan lain sebagainya. Dengan adanya recovery ini, apakah si otaknya nanti bisa ketangkap? Completion, permasalahan yang komplit. Jadi teman-teman, seandainya ada keinginan untuk menangkap si otak pelakunya ini bisa merembet kemana-kemana, masalahnya komplit ini. Bisa jadi yang tersangkut juga banyak. Makanya di sini ada simbol korban Arya Daru yang meninggal, dari keluarga ini yang meratapi. Tapi di balik ini ada semacam orang berseragam, orang aparat, yang di belakang orang aparat ini ada sosok wajah yang bersembunyi di belakang aparat. Ini ya. Nah, ini juga gambarnya ada bintangnya loh ternyata. Yang pakai baju seragam ini di dadanya ada simbol bintang. Jadi ada klopnya dengan dari surat seseorang yang diberikan pada keluarga Arya Daru. Kematian Arya Daru ada sangkut pautnya dengan seorang bintang, ya. Dengan berlindung di balik sebuah orang berseragam ini, apakah berhasil melindungi dari otak pelakunya? Yang artinya bisa dikatakan tidak terciduk otak pelakunya ya. Perluasan ini melambangkan seperti yang saya bilang tadi. Ketika ingin menangkap otak si pelakunya, tentunya aparatnya ini pasti tahu lah, karena otaknya bersembunyi di balik orang berseragam ini ya toh. Berarti si orang berseragam ini melindungi seseorang dan pasti tahu otaknya ini siapa. Tapi kalau kita menginginkan otaknya itu ketangkap, yang ada malah meluas kemana-kemana masalahnya. Nah, ini tentunya yang tidak diinginkan oleh si pelaku dan oleh orang yang berseragam ini. Ketika kemana-kemana, pastinya yang terjadi semakin memojokkan mereka. Bisa jadi bisnisnya terungkap dan lain sebagainya, atau perbuatannya bisa terungkap dan lain sebagainya. Isolasi ini bisa diartikan orang-orang yang bisa memberikan petunjuk atau mengetahui kasus ini, pada akhirnya orangnya ini diisolasi atau diasingkan atau dicutikan, juga bisa seperti itu, agar tidak keceplosan ngomong, bisa juga di briefing dan lain sebagainya. Ini ya. Nah, kenapa sih dalam kesaksian dari Farah, kenapa sosok Farah ini tidak dipublikasikan wawancaranya atau dan lain sebagainya? Juga dari Dionnya tiba-tiba lenyap begitu saja. Tentunya ini juga nggak masuk akal.
Sedangkan Farah ini dalam kasus yang seperti ini kok bisa diberikan cuti? Aneh kan? Kenapa diberikan cuti padahal loh ya, pihak kepolisian jika ingin sewaktu-waktu menghadirkan Farah untuk memberikan keterangan dan lain sebagainya, pasti itu sangat dibutuhkan loh. Kenapa tiba-tiba dibuatkan cuti, di ACC cutinya dan lain sebagainya? Siapa yang meng-ACC cutinya ini? Kenapa berani meng-ACC? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu? Ini yang perlu dipertanyakan. Nah, sebenarnya hal ini gampang. ACC-nya itu siapa yang memberikan? Kemudian, kenapa di ACC padahal Farah ini lagi bermasalah terkait dari kasus ini, ya kan? Kalau tidak ada, orang besar tidak akan berani memberikan ACC cuti buat Farah. Kondisi Farah saat ini bagaimana? Insting, lagi-lagi insting. Ada simbol serigala berbulu domba. Jadi Farah ini juga perlu didalami karena Farah mungkin mengetahui sesuatu, apalagi di sini ada simbol bulan. Bulan itu simbol rahasia yang disembunyikan. Ya, walaupun mungkin Farah tidak melakukan, tapi sedikit banyak Farah mengetahui sesuatu. Kalau tidak mengetahui sesuatu, tentunya dia tidak akan diberi keputusan untuk cuti, ya toh? Logikanya kan seperti itu. Jadi teman-teman, dari hasil prediksi ini, untuk bisa mencakot dari otak si pelaku ini ternyata sangat sulit. Karena otaknya ini bersembunyi di balik orang berseragam yang ada lencana bintang ini. Kemudian kalau kita memaksakan diri atau sampailah otak ini diketahui atau ditangkap, masalahnya ini akan meluas kemana-kemana. Karena seperti dari prediksi saya, jaringannya sudah kuat, ada kaitannya dengan TPPO. Kalau dari prediksi saya seperti itu. Ya, semoga saja walaupun sulit seperti ini untuk bisa menangkap si otak pelakunya, harapan saya ada titik terang terkait dari kasus ini. Dan walaupun dari pihak kepolisian mengatakan kematian Aryadaru tidak ditemukan unsur pidana, tapi 99% rakyat Indonesia tidak percaya. Jadi untuk pihak keluarga Aryadaru tetap semangat ya, jangan berkecil hati. Walaupun dari pihak yang berwajib sudah memberikan pernyataan bahwa kematian Aryadaru tidak ditemukan unsur pidana yang alias Aryadaru bunuh diri, tapi sebagian rakyat Indonesia 99% tidak percaya akan hal itu. Jadi jangan berkecil hati terkait dari berita-berita yang ada kaitannya dengan pernyataan pihak kepolisian tersebut. Juga kasusnya Aryadaru ini tidak ada kaitannya dengan asmara. Tidak ada. Itu hanya penggiringan saja. Seolah-olah Aryadaru main perempuan dan seolah-olah Aryadaru kecewa yang pada akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ke arah sana. Ini murni kasus pembunuhan dikarenakan Aryadaru mengetahui sesuatu terkait dari TPPO yang dilakukan oleh seseorang yang besar. Nah, dan orang ini pada akhirnya marah karena apa yang dilakukan Aryadaru sudah diketahui seseorang dan kemudian dilaporkan orang besar ini. Karena di prediksi saya yang dulu ada simbol decrease, kebocoran. Ternyata Aryadaru sudah diketahui sepak terjangnya oleh seseorang. Dan pada akhirnya berakibatlah pada kematian Aryadaru yang seperti ini.